Sejarah Indonesia. Pembahasan yang pertama, bagaimanakah situs Sangiran sebagai tempat penemuan manusia praaksara di Indonesia? Yang kedua, bagaimanakah situs Trinil sebagai tempat penemuan manusia praaksara di Indonesia? Dan mengapa hasil penelitian Eugene Du Bois di Trinil disebut sebagai Pithecanthropus erectus? Yang ketiga, bagaimanakah perdebatan antara Pithecanthropus ke Homo erectus? Yang keempat, mengapa manusia praaksara itu banyak yang tinggal di tepi sungai? Jelaskan pola kehidupan nomaden manusia praaksara. Yang terakhir, manusia praaksara juga memiliki fase bertempat tinggal sementara, misalnya di gua. Mengapa demikian? Oke, mari kita bahas satu-satu. Bagaimanakah situs Sangiran sebagai tempat penemuan manusia praaksara di Indonesia? Jadi, tokoh penemu pertama situs Sangiran adalah P.E.C. Skemuling pada tahun 1864. Dan penemu jenis manusia purba di situs Sangiran adalah Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald pada tahun 1936 dan 1941. Jenis manusia purba yang ditemukan yaitu Meganthropus paleojavanicus. Jenis manusia ini rahangnya kuat, badannya tegap, memakan tumbuhan, dan hidup pada zaman Pleistosen awal. Lanjut, yang kedua, bagaimanakah situs Trinil sebagai tempat penemuan manusia praaksara di Indonesia? Dan mengapa hasil penelitian Eugene Du Bois di Trinil disebut dengan Pithecanthropus erectus? Topik 2. Tokoh penemu situs Trinil oleh Eugene Du Bois tahun 1890. Jenis manusia purba yang ditemukan Pithecanthropus erectus di dekat Trinil, desa pinggiran Bengawan Solo, Ngawi. Jenis manusia purba ini hidup pada Pleistosen Tengah. B. Nama awalnya Anthrocanthropus erectus karena kerangka yang terbentuk adalah kerangka manusia namun masih terlihat tanda-tanda kera. Dinamakan Pithecanthropus erectus artinya manusia kera yang berjalan tegak. Topik 3. Bagaimanakah perdebatan antara Pithecanthropus ke Homo erectus? Dalam perdebatan ini, Dobis menyatakan bahwa Pithecanthropus erectus adalah peralihan kera ke manusia. Dan apakah temuan dari atap tengkorak dengan volume kecil, gigi berukuran besar, dan tulang paha yang berciri modern berasal dari satu individu? Perdebatan ini kemudian berlanjut hingga ke Eropa, ketika Dobis mempresentasikan penemuan tersebut dalam seminar internasional ZUL. Awal mulanya setelah Dobis mempublikasikan dan menyatakan pernyataannya, kemudian itu menjadi perdebatan karena telah menyebar ke Eropa, dan Du Bois menyimpan hasil temuannya di gudang. Kemudian reaksi pada tahun 1970-an merupakan peristiwa yang luar biasa bagi teori evolusi seorang teman Dobis, yaitu Buck, menemukan bahwa peralihan kera ke manusia terjadi melalui perpanjangan perkembangan fetus. Seorang ahli biologi mengatakan bahwa Pithecanthropus adalah salah satu tahapan dalam proses evolusi ke arah Homo sapiens dengan kapasitas tengkorak kecil. Karena itu, perdebatan hanya spesies, bukan genus. Akhir perdebatan ini, Pithecanthropus diterima sebagai komunitas Jawa untuk bagian Homo erectus. Sederhananya gini, kan tadi ada tengkorak, gigi, sama tulang paha. Itu apakah benar dari satu individu? Dan setelah dengan proses yang sangat panjang, ada yang membuktikan, yaitu temannya Dobis tadi, bahwa peralihan kera ke manusia terjadi melalui perpanjangan perkembangan fetus. Sejak tahun 1927, viral kan tuh penemuan-penemuan jadi gencar, dan ditemukan Sinanthropus yang memiliki tengkorak fosil dan paha sama dengan Pithecanthropus erectus. Dan dinyatakanlah Pithecanthropus erectus adalah tahapan dalam proses evolusi ke arah Homo sapiens dengan kapasitas tengkorak yang kecil. Topik 4 yang terakhir langsung saja tadi menanyakan 3 pertanyaan. A. Bermanfaat. Karena air adalah kebutuhan pokok manusia. Keberadaan air mengundang binatang dan tumbuhan sekitar. Sarana mobilitas dari satu tempat ke tempat lainnya. B.
Pola kehidupan nomaden. Berdasarkan pola kehidupan, nomaden artinya berpindah-pindah. Kehidupan prasejarah ini sering disebut sebagai masa mengumpulkan bahan makanan dan berburu. Jika bahan makanan habis, mereka akan berpindah ke tempat yang menyediakan makanan. C. Menetap di gua. Dekatnya gua yang ditinggali dengan sumber air dan sumber makanan, tempat berlindung dari serangan hewan buas, tempat berlindung dari cuaca buruk dan cuaca ekstrim. Sedikit informasi bagi yang ingin tahu gimana caranya mobilitas dengan sungai. Dan ini adalah contoh kegiatan berburu atau mengumpulkan makanan yang salah. 真香啊！